Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan saya sampai ke tempat ini. Dimana tadi sebenarnya saya ada pilihan, saya datang tempat ini atau saya di rumah aja nulis. Tapi ternyata saya ingat bahwasanya ini adalah amanah. Dan kalau saya mengisi amanah, saya sudah janji sama teman-teman Fusi Fakultas Psikologi, saya dosa. Padahal saya bisa untuk tidak memilih datang. Apalagi cuaca sedang mendung. Jangan-jangan baru keluar kutek masuk ke kompleks Universitas Indonesia sudah hujan. Saya pakai sepatu, saya ketik basah. Banyak pilihan sebenarnya dalam hidup, tapi akhirnya kita harus memilih pilihan-pilihan yang tentu saja itulah yang kita harapkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang setiap detiknya selalu mendapatkan pilihan. Baik dua pilihan maupun lebih. Setiap detik. Saya katakan setiap detik. Dan para filosof, pakar-pakar filsafat sejak dulu sudah bicara tentang hal ini. Yang terekam dalam sejarah adalah pakar-pakar filsafat misalnya dari Yunani kuno, di mana mereka merumuskan beberapa teori, termasuk di antara teori yang masih berkembang sampai hari ini adalah teori free will dan juga determinism. Sebelum kita masuk ke dua teori tersebut, topik utama kita adalah tentang pandangan Islam bagaimana Islamic view terhadap konsep destiny ini. Dan saya punya teman sekaligus murid juga, dia orang Australia, mu'alaf. Dia sangat suka dengan konsep destiny ini dan dia sering menanyakan tentang hal ini. Tentu saja diskusi kita tidak dalam bahasa Indonesia. Dan Masya Allah ternyata dan di dalam Injil juga nanti kita akan singgung, ternyata ada konsep tentang ini juga. Dengan demikian adanya Al-Quran Al-Karim yang satu dari sekian kitab suci, bukan satu-satunya dari kitab suci para nabi. Nabi-nabi semuanya agamanya Islam. Dan konsep akidah, konsep yang baku. Konsep akidah, konsep baku atau konsep yang tidak baku. Kalau fikih mungkin bisa nabi satu mengharamkan, nabi berikutnya menghalalkan. Ya. Kalau akidah, kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa tidak berubah. Kemarin Allah Esa, besok tidak. Kemarin firman Allah benar, besok tidak. Tidak ya. Oke. Next. Unsur-unsur penyusunan strategi kita pada sore hari ini ada yang pertama kita nanti akan menyimak hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis yang kedua dalam Al-Arba'in Nawawiyah dan itu adalah pegangan utama dalam bab ini. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang tingkatan takdir. Takdir yang memiliki 4 tingkatan. Kemudian nanti saya akan mengutarakan 11 kaidah penting berkaitan dengan takdir. Dan tolong 11 kaidah ini dipahami, diyakini, dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan nyinggung sedikit saja tentang konsep takdir menurut Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian apa sih dampak positif dari mengimani rukun iman yang keenam ini? Dan yang terakhir adalah kita bisa menjawab pertanyaan di awal, yaitu menurut Islam yang benar itu free will atau apa? Determinisme. Siap, lanjut. Oke, masuk topik yang pertama. Hadis Jibril, hadis yang berapa dalam Arba'in Nawawiyah? Hadis yang kedua. Kalau ingat, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Ini julukannya atau namanya adalah hadis Jibril. Kenapa kok disebut hadis Jibril? Ada yang tahu nggak? Aku tadi tahu kenapa cuma hadis Jibril. Hadis tahu ya, hadis yang panjang bikin orang malas ngapalin Arba'in gara-gara hadis kedua tuh. Ada hadis pertama gampang, hadis kedua susah, panjang. Sebenarnya gampang sih, cuma dia panjang aja. Kenapa disebut nama hadis Jibril? Gimana? Yang nanya Jibril. Enggak, yang tanya apa? Gimana? Ada yang tahu nggak? Kebayang nggak hadis kedua dalam Arba'in? Kenapa disebut hadis Jibril kira-kira? Karena tokoh utama dalam hadis tersebut siapa? Jibril alaihissalam.
Hadis Jibril ada hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kalau ditanya hadis Sahih Muslim paling pertama hadis apa? Hadis Jibril. Hadis Jibril ini berawal dari dua orang tabi'in yang mereka tinggal di Irak. Tinggal di mana? Di Irak. Dan mereka bingung karena di Irak muncul pemikiran yang mereka anggap ini baru, belum diajarkan sahabat. Dan tokoh-tokoh pemikiran ini juga bukan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam agama. Tapi mereka berbicara dengan topik yang asing, yang sahabat dahulu tidak mengajarkannya. Tabiin dari mana tahu agama Islam? Dari sahabat, itu satu cara. Tidak ada cara lain. Ketika ada ajaran baru, sahabat tidak mengajarinya, mereka bertanya-tanya. Akhirnya dua orang di antara mereka pergi ke kota Mekah, umroh dengan harapan bertemu dengan sahabat senior di sana. Karena sahabat senior tentu saja sudah terpencar-pencar, tapi setidaknya kebanyakan mereka ada di Mekah atau di Madinah. Apalagi mereka mau umroh. Dan sahabat tentu saja diharapkan memang besar kemungkinan mereka sedang umroh atau lagi di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram, seperti itu. Lagi mereka pergi umroh, kemudian lagi tawaf, tiba-tiba ketemu dengan Abdullah bin Umar. Teman siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar siapa? Siapanya Umar? Hah? Anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar. Saat itu sudah bukan khilafah Rasyidin lagi, sudah era khilafah Umayyah. Ibu kotanya sudah di Damaskus. Ya. Umar bin Khattab sudah meninggal dunia. Nah, mereka mengadukan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, sungguhnya di Irak ada orang yang mengatakan la qadar wa annal amra unuf. Yaitu mereka mencetuskan pemikiran tidak ada namanya takdir. Semua perkara itu terjadi surprise. Allah Subhanahu wa taala enggak tahu. Jadi pemikiran yang muncul di Irak saat itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala ini ibarat penonton saja. Tidak tahu kelanjutan cerita kamu apa. Wih, kaget ternyata dia malah milih jurusan psikologi. Padahal dulu olimpiadanya olimpiade matematika misalnya. Gitu ya. Kok milih psikologi? Allah kaget. Nah, ini menurut pemikiran ini. Tidak ada namanya takdir. Artinya tidak ada namanya decree sebelumnya. Tidak ada ketentuan di awal. Akhirnya Abdullah bin Umar bagaimana sikapnya saat itu? Akhbirhum anni bara'un minhum wa annahum bara'un minni. Kabarkan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Artinya saya tidak setuju dengan pendapat itu, tidak sesuai dengan akidah saya, dan akidah mereka tidak sesuai juga dengan akidah saya. Akidah saya tidak sama dengan akidah mereka, akidah mereka tidak sama dengan akidah saya. Kemudian Allah bin Umar mengatakan, ayah saya berkhutbah mengatakan, ya, kunna julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah, kata Umar bin Khattab, duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru masuk hadisnya. Baru masuk hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Itu sahabat kumpul-kumpul duduk-duduk di Madinah. Ittala alaina rajulun syadidu badi thiyab syadidu sawadi sya'ar lam yura alaihi athar safar wa la ya'rifu min ahad hatta, ya. Kemudian Jibril, atau orang-orang belum tahu itu Jibril, ada seorang, tapi ini Jibril ya, saya kasih spoilernya. Dia Jibril nih, tapi orang yang berbaju putih, putih banget, rambutnya hitam banget nih, cocok buat iklan sampo ya. Oh, kebalik, iklan sampo harusnya bajunya hitam ya. Kemudian kita nggak ada yang kenal, tapi dia juga nggak kelihatan ada bekas perjalanan. Saat itu antar kota itu kan ada jarak ya, Madinah ke Mekah misalnya, itu ada tanah kosong. 4 jam perjalanan naik mobil 4 jam, paling unta 4 hari, ya, jauh, ya. Tapi ini orang kita nggak kenal, berarti bukan dari Madinah, dan kita juga nggak ngelihat dia kotor bajunya atau ada bekas-bekas perjalanan. Harusnya kalau nggak dari Madinah ya berarti dari luar, dan pasti lusuh, panas, keringat, debus terus.
Intinya orangnya aneh deh. Kemudian dia mendekati Nabi SAW, meletakkan lututnya di lutut Nabi, tangannya di paha Nabi. Kemudian mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhirnya Islam. Beritahu padaku apa sih Islam itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wis rukun Islam. Belum 5. Kemudian orang ini yang the stranger ini mengatakan apa? Sodakta, kamu benar. Kata Umar bin Khattab, ajibna lahu yas'alku yas'al. Kita bingung nih orang. Nanya tapi kok menilai benar gitu ya. Nah, kemudian dia nanya lagi. Akhbirni anil iman. Sekarang kasih tahu saya, iman itu apa sih? Nah, ini hadisnya. Dan Nabi SAW, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. 5. Yang keenam apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Oke, ini yang bagian terpenting yang kita nggak bakal menyelesaikan hadisnya. Intinya adalah di akhir hadis orang ini pergi, kemudian sahabat ngikutin tapi nggak kelihatan. Jadi kayak naik apa ya? Kayak pesawat gitu, naik helikopter ya. Tapi juga nggak ada helikopter saat itu. Berarti mau nggak mau nih orang terbang, kan nggak ketemu gimana? Dia nggak kotak. Berarti mau nih orang menjelma. 3 hari berikutnya Nabi SAW nanya ke Umar. Atau dari manis air Mar, kamu tahu nggak siapa yang kemarin nanya-nanya itu? Umar, Allah wa Rasulullah alam. Allah yang dan Rasulullah lebih tahu. Saya nggak tahu. Nabi SAW, fa'inahu Jibril atakum yu'allimukum dinah. Itu tuh Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini hadis sebenarnya sangat bagus sekali ya untuk dipelajari secara rinci. Tapi kita ambil topik satu saja. Dan di sini jadi dalil bolehnya sandiwara. Ya demikian para ulama karena Nabi SAW tahu saat itu dia Jibril. Ya. Dan Nabi SAW nggak mengatakan, Jibril nggak usah nanya lagi deh. Kamu kayak nggak tahu aja, nggak ya? Nabi jawab seperti itu. Dan itu sudah didesain. Sahabat memang lagi ada, timingnya tepat. Sahabat lagi pada ngumpul. Ya. Ala kulli hal hadisnya oleh Muslim dalam sanad sahih. Di sini yang penting adalah bahwasanya ternyata hadis sepanjang ini dibawakan Ibnu Umar dalam rangka membantah pihak-pihak yang menyelempeng, ya, yang menyimpang, menyeleweng dan menyimpang dalam masalah rukun iman yang keenam. Hadisnya panjang, tapi sebenarnya topik pertanyaan cuma rukun iman yang keenam ini. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir yang kelihatan baik dan yang kelihatan buruk. Hal yang unik dalam hadis ini sebelum kita lanjut adalah bahwasanya Nabi SAW mengulangi kata wa tu'min. Mengulangi kata apa? Jadi Nabi mengatakan rukun iman yang keenam itu apa? Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Ini cuma satu kata wa tu'min ya. Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Kemudian Rasul SAW mengulangi wa tu'mina, dan kamu beriman kepada takdir yang kelihatan baik maupun kelihatan buruk. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini berarti ini penekanan dari Nabi tentang masalah rukun iman yang keenam dan bahwasanya memang umat ini beresiko menyimpang di situ. Lebih besar resikonya daripada menyimpang di 5 rukun iman yang sebelumnya. Ya, dan terbukti ternyata pemikiran nyeleweng yang pertama muncul dalam Islam adalah tentang masalah takdir. Ini kasus pertama. Sebelumnya tidak ada yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini baru menyimpang dalam masalah apa pertama kali? Dalam masalah takdir, dalam masalah takdir. Oke, berikutnya. Kan tingkatan takdir. Untuk Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekali lagi semua yang kita bahas ini adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di mana semua literaturnya saya ambil dari buku-buku para ulama yang mereka lurus di atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk buku-buku yang digunakan di Universitas Al-Azhar, Mesir, Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, Arab Saudi, dan seterusnya. Ya, Syarah Aqidah Tahawiyah, Fathul Murid, Syarah Jawahir Tauhid, dan buku-buku akidah besar lainnya, Ushul Sunnah. Ya, yang semuanya lurus di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, tingkatan yang pertama adalah ilmu. Next kan. Dan ilmu ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Ya, jadi udah terjadi ini Allah tahu. Allah nggak lupa. Yang sedang terjadi Allah mengetahui, tidak lalai. Yang akan terjadi Allah pun tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu bahkan tahu
sesuatu yang tidak terjadi bagaimana jika seandainya terjadi. Oke, di antara dalilnya adalah ayat yang terkenal ini. Ayat apa nih namanya? Ayat ini disebut ayat apa? Tadi kan hadis Jibril. Kalau ayat ini ayat apa namanya? Ayat kursi. Nah, ayat kursi. Ayat kursi ini seayat menurut penghitungan jumhur ya, 2 ayat menurut penghitungan sebagian lainnya. Tapi yang terpenting dia adalah diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan di pertengahan adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di hadapan mereka dan masa depan, wa ma khalfahum, dan juga yang ada di belakang mereka ini masa lalu. Next. Nah, ini bukti bahwa Allah sebenarnya tahu apapun yang tidak terjadi jika seandainya dia terjadi. Contohnya dalam misalnya dilihat nih. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang munafik saat perang Tabuk, ya. Ini mereka tidak mau mengikuti perang. Orang-orang munafik saat perang Tabuk tidak mau ikut perang. Jadi sahabat ini diperintahkan Nabi SAW untuk pergi perang Tabuk ke arah Syam, tapi para munafikin tidak mau pergi. Dan alasan mereka yang pertama adalah idzan li wala taftinni. Wahai Rasul, izinkan saya tidak ikut pergi jihad supaya saya tidak tergoda. Karena perang Tabuk perang melawan Romawi. Kata mereka, tentara Romawi kalau pergi perang membawa wanita-wanitanya. Nanti saya khawatir baginda Rasul tergoda dengan wanita-wanita Eropa. Alasan orang lain. Mantap gak alasannya? Alasan berikutnya, ini jaraknya jauh karena mau ke dataran Syam. Jauh perjalanan, lebih dari sebulan perjalanan. Itu baru jalan ya, belum perangnya. Itu udah capek duluan. Kemudian saat itu musim panas, terik sekali. Sampai Allah mengatakan qul naru jahannam asyaddu harra. Sampai Allah mengatakan membandingkan api neraka dengan panas saat itu. Kemudian saat itu juga musim panen. Orang-orang munafik, ini gimana Rasulullah, kita pergi jihad nanti ini panen terbengkalai, nggak ada yang memetik. Ini dikit lagi panen, nantilah jihadnya, jangan sekarang. Oh, banyak alasan lah. Intinya mereka ikut pergi jihad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, terang aja. La ukhraju fikum ma zadukum illa khabala wal awdaw khilalakum yabghunakum fitnah wa fikum sama'una. Jika seandainya mereka ikut pergi, mereka ini nggak bakalan menambah kekuatan kalian, yang ada justru malah apa ya? Yang ada justru malah mengacaukan barisan kalian, membuat kalian kalah nanti. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi? Saya tanya, orang munafik pergi jihad perang Tabuk terjadi atau enggak? Enggak terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu jika seandainya terjadi bagaimana akibatnya. Kalau terjadi, maka yang terjadi adalah mereka akan mengganggu kalian, malah rese. Mendingan gak usah ikut sekalian, kalian bisa perang dengan aman. Kemudian contoh yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-28. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau ruddu la'adu liman hu'an. Artinya kita bahas ya di mulia. Bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang muslim nantinya di akhirat mereka menyesal. Kenapa nggak beriman? Akhirnya mereka minta izin kepada Allah, minta dikembalikan. Tolong deh, kasih kesempatan kita remedial. Sekali aja, hidupin kita berapa menit kek. Ya, nanti begitu hidup lahir langsung syahadat deh, langsung beriman, langsung beramal saleh. Kayak gitu. Ini permintaan mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu liman. Seandainya mereka dikembalikan hidup, mereka akan kembali menyembah berhala. Mereka akan kembali tidak beriman. Sekarang saya tanya, orang non-muslim kalau udah meninggal hidup lagi nggak? Terjadi nggak hidup lagi? Nggak hidup lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana jalan ceritanya kalau seandainya mereka dikasih remedial. Bahasa kitanya mungkin kalau dikasih remed dapat nilai D lagi. Sama aja dikasih remed, dikasih remed, dia dapat nilai D lagi. Seperti itu orang lebih. Oke, berikutnya. Intinya ilmu Allah Subhanahu wa taala tingkat yang pertama tahu tentang semuanya. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang Irak tadi. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Jadi semuanya surprise buat Allah. Semuanya kejutan buat Allah. Allah nggak tahu apa-apa. Kaget. Kok ternyata hujan ya? Kok manusia ini ternyata orang tadinya jahat tiba-tiba tobat.
tadinya tidak beriman, datang dokter segenek dia syahadat. Kaget Allah. Ini menurut pemahaman ini. Tapi enggak, yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Oke, next. Berikutnya quote dulu dari salah satu ulama Nusantara kita, Syekh Al-Falimbani. Beliau mensyarah kitab Jawharut Tauhid, ini salah satu matan akidah juga. Ya, kata beliau, semoga Allah merahmati beliau. Ini orang Palembang ya. Di sini ada orang Palembang nggak? Ada nggak orang Palembang di sini? Nggak ada ya? Ada nggak anak? Masih nggak ada. Sumatera Selatan ada nggak? Kata beliau rahimahullah taala, orang yang ditakdirkan masuk surga atau ditakdirkan masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui sejak zaman azali, sejak zaman waktu belum ada. Di zaman ketika waktu belum diciptakan. Semuanya belum diciptakan. Oke, berikutnya. Tingkatan yang kedua apa nih? Kitabah. Kitabah artinya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir yang dia ketahui. Dan ini ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan pena. Kata Nabi SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguh yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ini pena makhluk gaib yang kita nggak tahu bentuknya, tapi intinya tugasnya ngapain? Menulis takdir di lauhul mahfuz. Kemudian si pena ini disuruh sama Allah, tulislah. Kata pena, wa madza aku nulis apa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Ya, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat. Ditulislah seperti. Dan Nabi SAW ketika Mi'raj ini mendengar sorry aklar, mendengar suara penanya lagi nulis. Oke. Allah juga berfirman nih, lihat di sabda Nabi SAW. Itu hadis yang kecil ya. Kata Allah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Bahwasanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan tahun ini tahun menurut siapa? Tahun menurut siapa? Tahun menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya teman-teman sekalian. Tahun menurut Allah itu berapa tahunnya kita? Ayo. Ini ada di Quran, ada di Al-Quran. Ayo. Angkat tangan. Akhwat. Ikhwan nih boleh. Berapa? Berapa tahun? Tebak aja nggak apa-apa. Seingatnya. Berapa? Oke, 1000 tahun di dunia. Ya. Dimana di awal surat As-Sajdah, surat nomor 32, ya, Al-Fasanatin mimma ta'udun. Buka surat As-Sajdah, surat nomor 32 di halaman yang pertama. Halaman yang pertama surat As-Sajdah. Buka. Al-Fasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. Dan ini Masya Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ini Allah sudah menentukan segala sesuatu. Oke, berikutnya. Dalil lainnya adalah ini pembahasan berikutnya itu bahwasanya penulisan tadi tidak di lauhul mahfuz, tapi juga ditulis beberapa kali. Yang pertama lauhul mahfuz jelas 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua ditulis di rahim. Dalilnya adalah hadis yang nomor 4 dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis yang keempat hadis Ibnu Mas'ud ya, di mana ketika janin sudah berusia 120 hari, berarti 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Kemudian malaikat ini ngapain? Meniupkan ruh dan menuliskan takdirnya. Ayu maru bi arba'i kalimat bikat birizqi wa amalihi wa ajalihi wa syirkin wasai. 4 hal yang ditulis adalah yang pertama, rezekinya, jatah rezekinya selama hidup berapa, bagaimana rezekinya, apa saja yang dia dapatkan di dunia, kemudian amalnya apa saja yang dikerjakan, kemudian ajalnya kapan, di mana, bagaimana, kemudian dia ini secara umum orang yang bahagia atau orang yang sengsara, gitu ya. Ini kapan ditulisnya? Di rahim. Ketika kita di rahim, hadisnya jelas oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian penulisan yang berikutnya adalah penulisan di Lailatul Qadar. Saat apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi setahun berapa kali? Setahun sekali ya. Tanggal berapa?
Ada yang punya jawaban nggak? Ini kan kita mencari-cari Lailatul Qadar ya. Berapa? Tapi tanggal berapanya tahu nggak? Nggak tahu. Bener ya, nggak tahu ya? Yang jumhur harus nol jamaah dari pendapat yang benar adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Berpindah-pindah antara malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Walaupun memang beberapa hadis ya, ini menyebutkan pernah terjadi malam 21, bahkan ada hadis menguatkan malam 27, tapi intinya itu berpindah-pindah. Sebagian ulama yang mengatakan itu malam ke-27 dan memang ini kuat. Makanya kalau di mana-mana itu paling ramai tikaf malam ke-27 karena memang itu pendapat banyak ulama lah. Intinya mereka tahu ini pindah-pindah, tahu ini bisa berganti-ganti, tapi kalau ditanya mana yang paling kuat kemungkinannya, mereka jawabannya malam ke-27. Karena kata mereka di antara ada hadis ya, dari Tabrani, tapi ada lagi hal yang unik bahwasanya kata-kata hiya salamun hiya hatta matla'il fajr ini kata yang ke-27 di surat tersebut, surat Al-Qadar. Di surat Al-Qadar kalau kita hitung dari inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, itu kata yang ke-27 adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan malam tersebut. Hiya di sini malam tersebut kata yang berapa? Kata yang ke-27. Tapi lah kalian ini ya istiqnas ya, intinya ya wes lah. Unik-unikan aja, nggak pasti. Tetap kemungkinannya adalah yang pasti dia ini tidak keluar dari 10 malam terakhir bulan. Nah, pasti malam Lailatul Qadar ini kata Allah Subhanahu wa taala di surat 44 surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang pertamanya. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan semua perkara. Para ahli tafsir mengatakan ya ini perkara setahun tersebut dari Lailatul Qadar sampai ketemu Lailatul Qadar lagi. Jadi itu nanti ditulis di situ tuh tahun itu siapa yang jadi mapres. Tahun itu siapa? Kemarin mapres psikologi siapa memang sih? Datang nggak? Kabul menang lu. Tingkat 1 menang mapres. Oh gitu, setahun tuh siapa ketua salam? Oh ya ngomong ketua salam, saya ingat kalau mau masuk itu tahun 2009 ketua salam itu anak psikologi, Kak Ahmad namanya. Psikologi 2005. Ya, psikologi 2005. Kak Ahmad. Ingat tahu nggak kenapa kalian? Pokoknya intinya tahun terus malam Lailatul Qadar ditentukan takdir selama setahun. Oke. Kemudian penulisan yang berikutnya adalah penulisan setiap hari. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'an. Tafsirannya di antaranya sebagian disebutkan oleh Imam Tabari, yakni setiap hari dia menentukan takdir. Hari ini apa yang dilakukan fulan, hari ini apa yang dilakukan si fulanah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah takdir ini yang tertulis ini bisa dirubah nggak sih? Bisa diubah nggak? Gimana jawabannya nih? Ini udah tertulis nih. Bisa diubah nggak? Jawabannya bisa diubah, kecuali yang paling atas. Semua takdir di sini bisa diubah kecuali yang paling atas. Jadi takdir harian itu bisa diubah. Malaikat pegangan, wah takdirnya dia gini. Ternyata dia memilih pilihan lain atau melakukan usaha tertentu atau dia berdoa. Nah, tuh harusnya dia sore ini ketabrak. Dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum naik motor. Akhirnya nggak jadi ketabrak. Masya Allah. Malaikat, tadinya ketabrak, kok nggak ketabrak? Ternyata dia berdoa. Dan kata Nabi SAW apa? La yaruddul qada illa ad-doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Dan dari riwayat lain dari Imam Ahmad, doa dan takdir itu berduel di langit. Siapa yang menang dialah yang terjadi. Doa dan takdir berduel di langit, siapa yang menang dialah yang terjadi. Gitu ya. Semua bisa berubah. Termasuk takdir tahunan bisa diubah, ya. Tapi takdir Lauhul Mahfuz tidak. Dalilnya berikutnya saya sebutkan. Next. Ini Lauhul Mahfuz terus. Ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Ya, wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah lah
ya. Allah ini mampu menghapus yamhullah yang dia kehendaki, wa yuthbit atau dia menetapkan tidak diubah. Tapi di sisi Allah umul kitab, ada tafsir yang menjelaskan ayat ini, yakni semua takdir yang telah ditulis tadi bisa diubah kecuali yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz ini dengan yang tertulis terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja membedakan. Nanti dia berdoa, nanti dia usaha, dia silaturahmi, nambah rezekinya. Rezeki hari ini aslinya ditulisan malaikat ini cuma 300.000 hari ini dapat dia. Dia driver, 300.000 dia. Ternyata dia berdoa sebelum sebelum pergi ngojek. Dia doa, Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak, ya Allah Subhanahu wa taala. Aghnina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan kehalalan dari keharaman dan cukupkan kami dengan karuniamu dari karunia orang lain. Akhirnya lo tambah, ternyata catatannya berubah jadi apa? 500.000 dapat dia ngojek. Masya Allah ya. 500.000 sehari, kalau sebulan berarti 12 juta, benar ya? Kamu jadinya menjadi psikolog, kamu jadi driver. Ala kuliah dia pokoknya berdoa, dia usaha, dia silaturahmi. Kan silaturahmi mana habarin salam fi rizqi. Jadi kalau mau dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan dilapangkan rezekinya, Falasir rahimah dia silaturahmi. Intinya gitu deh. Tapi sebenarnya takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah, yaitu tetap dia hari itu dapat 500.000. Next. Tingkatan ini kata bilang apa? Apapun pekerjaan manusia nanti tetap aja sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Sudah ada catatannya. Berikutnya. Jadi maksud beliau di Lauhul Mahfuz. Tingkatan ketiga ada tingkatan iradah dan masyiah. Itu kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah menulis. Sekarang Allah berkehendak. Allah berkehendak. Dan termasuk nama Allah yang disepakati seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iradah. Sifat Allah yang disepakati adalah iradah. Allah berkehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak, dia melakukan. Ya. Ini dalilnya bisa dilihat. Berikutnya, Kak. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, generasi pertama kaum muslimin semua sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berkehendak memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia kehendaki, memberi rezeki siapa yang dia kehendaki, tidak beri rezeki dan seterusnya. Semua takdir itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Yang keempat, tingkatan terakhir adalah tingkatan khalq, yaitu tingkatan perwujudan. Allah mewujudkannya. Allah sudah mengetahui, Allah menulis, karena Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Allah mewujudkannya. Dan semua yang terjadi di dunia, kalau sudah terjadi maka pasti itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah SWT. Termasuk yang dikerjakan manusia. Saya mau tanya, kalau orang sedekah, itu sedekahnya siapa yang nyiptain sedekah itu? Siapa yang mewujudkan sedekah tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersedekah? Orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Di perbuatan manusia menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bukan ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Walaupun itu sakit Allah nyiptain, ya Allah nyiptain. Hujan lebat bikin banjir Allah nyiptain, Allah nyiptain. Semua yang terjadi, asal sudah terjadi, itu kita harus yakin itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu. Oke, berikutnya Kak. Kata Abdullah bin Abbas ini penting banget ya, berarti iman pada takdir, yaitu bahwasanya iman pada takdir ini adalah kunci terpenting dalam tauhid. Dia ibarat kalau misalnya cincin atau bukan cincin, kalung, dia talinya dan ada manik-manik di kalung tersebut. Seandainya talinya terurai, terbuka, maka berjatuhanlah manik-manik tadi. Tauhid seperti itu. Kalau sudah tidak mengimani takdir lagi, rusak imannya dalam masalah takdir, maka resiko besar rukun iman yang lain akan runtuh demikian. Maka dia pas ditaruh paling terakhir kan, rukun iman yang ke-6. Okay, next. Nah, ini 11 kaidah penting tentang takdir. Kita istirahat sebentar ya. Baik, tadi saya bilang bahwasanya itu kejadian di rumah tadi ceritanya ini pada sudah selesai khilafah Rasyidin ya. Enggak. Itu zaman Utsman bin Affan. Saya baru ingat. Zaman Utsman bin Affan masih ibu kota di Madinah. Nah, jadi diralat tadi.
Ini bisa dibuka pertanyaan sekarang nggak? Di akhir aja. Oke, kaidah yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Al-Adil, Maha Adil. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala zalim. Ini kaidah yang pertama. Ini tolong semua kaidahnya diyakini seyakin-yakinnya ya. Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Maha Adil. Maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala zalim. Adil lawannya zalim. Mustahil. Ada orang nih pinter, ada orang nggak pinter. Allah Subhanahu wa taala ini adil nggak menentukan ini pinter atau nggak pinter? Adil nggak? Pasti adil. Allah Subhanahu wa taala bijak nggak? Pasti bijak. Ya, tidak ada namanya Allah Subhanahu wa taala zalim, nggak ada. Karena zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim itu menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala apakah penempatan sesuatu salah? Tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala ini Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Oke, kaidah berikutnya. Sebelum masuk kaidah berikutnya, ini kata Imam Abu Hasan Asy'ari bahwasanya generasi awal kaum muslimin juga sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Dalam semua ketentuannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah zalim. Baik ketentuan itu bikin kita senang maupun bikin kita sedih. Semuanya pasti itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kaidah yang kedua. Nanti kalau sudah sempurna kaidah semuanya, baru kita banyak sisi-sisi yang tadi tidak terbahas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan sesuatu, menginginkan sesuatu, ini tidak ada dorongan dari luar, nggak ada. Allah berkehendak, tidak ada paksaan bagi Allah, nggak ada. Nggak ada Allah ini terpaksa melakukan sesuatu. Aduh, gimana ya dikesiani orang ini? Dorongan faktor luar benar akhirnya enggak, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah melakukan sesuatu tidak dengan dorongan dari luar. Tapi semua yang Allah lakukan, semua Allah pilihkan, Allah ciptakan, semuanya pasti mengandung hikmah. Pasti ada dampak positifnya. Pasti. Seandainya kita melihat ada dampak negatifnya, kita harus yakini bahwa dampak positifnya lebih banyak. Dan kalau kita belum bisa mencerna apa sih hikmahnya, gimana dong? Ini Allah menakdirkan ini nih. Aduh, apa hikmahnya? Ini iblis pakai kita yang segala. Kan nyusahin. Atau kita soleh aja ternyata tergoda. Kan iblis nih. Waduh. Enggak. Itu nggak boleh kayak gitu, berpikiran kayak gitu nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Pasti adil dalam segala sesuatu. Allah itu tidak ada dorongan lain-lainnya, dan Allah kalau menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, meskipun kita ini belum atau tidak tahu. Meskipun kita belum atau tidak tahu. Betapa banyak orang ya, ternyata hikmah yang dia rasakan dari musibahnya baru dia temui dan dia yakini dan dia sadari setelah terjadi musibah. Ini terkenal sekali kisahnya, dibawakan dalam buku tentang takdir, pasti bawakan kisah ini. Dimana di zaman Khilafah Abbasiyah ini adalah perintah jihad. Semua orang zaman itu mau jihad. Pengen mereka jihad. Tapi ada seorang yang dia ini lagi berkuda cedera, ini nggak bisa jihad. Akhirnya Allah Subhanahu tentaranya ini ketika mengadakan seleksi, dia nggak kena seleksinya. Wah, kamu ini cedera, nggak pantas. Terus terjadilah perang terjadi. Ternyata musuh-musuh mengalahkan pasukan tersebut. Semua yang kalah, yang hidup pun akhirnya disuruh murtad. Maka pemuda ini akhirnya sadar, ternyata masih mending kalau ikut cedera, saya nggak bisa ikut. Seandainya saya ikut, mungkin saya termasuk orang-orang yang murtad. Kisah lain, kisah raja. Seorang raja, ini dia hobi berburu. Suka berburu deh. Kalau berburu ngajak pasukannya. Suatu ketika dia ini berburu, tangannya putus jarinya. Waduh, dia sakit deh, kecewa. Gimana nih kerjaan saya, hobi saya nggak bisa saya lakukan kalau jari saya cedera, putus. Dia nanya kepada ulama-ulama yang dekat dia, gimana nih saya ini? Ini siapa? Kenapa saya bisa kayak gini? Ini semua takdir Allah, harus sabar Tuhan. Nggak bisa, kamu dihukum akhirnya malah ulama-ulama yang bilang seperti itu. Kemudian suatu ketika dia pergi berburu juga, tapi bawa pasukan yang berburu, dia udahlah lihat aja. Ternyata ditawan si orang-orang ini, termasuk si raja.
Kemudian ditawar, mau dimakan sama suku tersebut yang menawar. Ini suku kanibal. Semuanya dilihat-lihat atau dimakani. Tiba gilirannya si raja. Dia lihat ternyata kamu jarinya putus, gak lengkap. Nah, ini nggak berguna. Jangan kita cari yang perfect. Akhirnya si raja ini diusir pulang lagi. Si raja pulang ke kerajaan. Dia datang ulama yang dihukum tadi. Ya yang bener kamu. Allah kalau nakdirin pasti lebih baik dengan saya putus jarinya daripada saya dimakan sama suku kanibal. Dan banyak teman-teman pasti punya cerita seperti itu deh. Pasti punya. Ya enggak? Sering kali kita baru sadar itu setelah melewatinya. Cepat atau lambat kita baru sadar setelah. Oke, berikutnya. Kaidah yang ketiga adalah pasti tidak terjadi sesuatu pun di alam semesta ini yang di luar kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Allah enggak tahu sesuatu yang terjadi. Ternyata terjadi. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu ternyata yang terjadi lain. Allah maunya orang ini soleh, ternyata dia jahat. Itu siapa yang menghendaki dia jahat? Siapa yang membuat dia jahat? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Gak bisa orang ini saya mau jahat, Allah mau baik. Tiba-tiba Allah kalah. Dia mau jahat, Allah mau baik. Terus Allah yang kalah. Gak mungkin. Ada orang nih, saya maunya FT maunya jurusan apa sih FT? Teknik elektro misalnya. Ya. Pilihan keduanya psikologi misalnya. Dia pokoknya berusaha nyambung ya, aneh ya orangnya. Pilihan pertama nggak nyambung nih. Dia ngambilnya IPA apa IPC tuh bingung deh. Pokoknya dia itulah. Dia maunya psikologi. Pokoknya saya meskipun pilihan pertama teknik kimia, saya maunya psikologi. Ini teknik kimia, teknik kimia. Teknik elektro ini bapak saya aja jurusan teknik elektro. Dalam hati saya maunya psikologi. Pokoknya saya kalau ujian nanti simak apa sih namanya sekarang kalau SBM apa ya SBM tuh. Pokoknya ntar jawabannya saya setengah dikurang-kurangin deh. Mohon maaf ya. Saya nggak tahu pas grade terbaru tuh bisa jadi psikologi lebih tinggi lah. Alhamdulillah pokoknya dia maunya psikologi. Bapaknya nyuruh elektro. Akhirnya dia pilihan pertama elektro, pilihan kedua psikologi. Ternyata yang terjadi adalah dia masuk. Gimana nih? Dia udah berkena awas kurang-kurangin aja. Pokoknya matematika IPA-nya asal-asalan kayak deh. Ya. Ternyata masuk teknik elektro juga. Dia maunya psikologi, Allah maunya dia elektro. Yang terjadi yang mana? Masuk psikologi atau masuk elektro? Allah maunya masuk elektro, dia maunya masuk psikologi, dia udah berusaha keras masuk psikologi. Yang terjadi yang mana? Masuk elektro. Gak mungkin Allah mau, terus ada orang mau sesuatu yang berbeda, yang mana orang itu mustahil. Ya, gitu ya. Oke, kaidah berikutnya. Ini harus diketahui ya. Kaidah ini kaidah penting banget yang barusan. Ya, bahwasanya nggak mungkin ada sesuatu mengalahkan kehendak Allah. Makanya cerita unik ya, nih cerita pasti disebutkan juga dalam buku-buku takdir nih, buku-buku tentang qada qadar. Maksudnya ada orang yang tidak meyakini takdir, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala ini nggak bisa ngapa-ngapain takdir kita yang ya. Dia berdoa minta tolong kepada seorang ulama, dia di kapal. Kemudian dia ngobrol dengan orang-orang di kapal tersebut. Di antara orang di kapal tersebut ada orang Majusi. Orang Majusi meyakini ada dua Tuhan. Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta keburukan. Akhirnya si orang ini berdoa, ya Allah kalau kamu berkehendak selamatkan di kapal. Kalau kamu gak berkehendak, ya udah. Pokoknya kamu berkehendak selamatkan kamu. Kemudian si pemuda Majusi ini nanya, itu kalau seandainya Tuhan kamu mau kamu selamat, kemudian ternyata orang-orang di kapal ini merusakin kapal, yang terjadi yang mana? Yang terjadi ya kapal lah. Kalau gitu saya nggak mau beriman sama Tuhan kamu. Tuhan kamu kalah sama orang di kapal, gitu ya. Kemudian kisah lain lagi sama Majusi juga. Kali ini diskusi, nyuruh Majusi masuk Islam. Tapi Majusi nanya dulu, saya tanya, kalau ada orang jahat, ya, digoda iblis biar jahat, dilajak sama Allah biar soleh, kan gitu ya, Allah nyuruhnya soleh, iblis nyuruhnya jahat. Ternyata dia jahat nih, itu siapa yang bikin dia jahat? Atau orang yang tidak percaya takdir ini? Itu si iblis lah. Katanya saya, wah kalau gitu, ya Tuhan kamu kalah sama iblis.
Masa Tuhan kamu mau kamu soleh, iblis mau kamu jahat, kamu jadi jahat gara-gara si iblis, bukan gara-gara Allah. Gak mau ngomong, saya gak mau. Ada lagi cerita lain. Ini ulama sekarang, tapi dia pemahaman menyimpang tadi. Ada orang minta berdoa, wahai Syekh, ini onta saya hilang, tolong dong berdoa supaya onta saya balik. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, jika engkau berkehendak maka kembalikan onta tersebut. Tapi doanya bagaimana jika kamu gunakan? Dia nggak meyakini bahwasanya Allah ini ada kehendak sebelumnya. Enggak, semua terjadi itu begitu saja. Akhirnya si orang ini, orang yang biasa-biasa saja ini kehilangan ontanya, dia bilang, wah Syekh, saya nggak mau ngaminin doa kamu deh. Kenapa? Masa Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau berkehendak baru kembali onta saya? Nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, ternyata onta saya nggak balik, atau onta saya balik, Allah nggak menghendaki balik, masa Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya membiarkan onta saya hilang? Ya. Maksudnya si orang baru ini harusnya kalau Allah itu mampu berkehendak, ya Allah mewujudkan onta itu balik. Doa itu yang serius, beneran, gak usah pakai kalau kamu berkehendak. Seolah-olah Allah ini gak mampu mengembalikan onta yang hilang. Seolah semua di dunia ini terjadi tanpa campur tangan Allah. Dan ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena gak mungkin ada di dunia terjadi sesuatu di luar kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah berikutnya, bosnya barometer baik atau buruknya sesuatu itu adalah ajaran agama. Sebagian orang, kaidah keempat dulu. Sebagian orang ini meyakini bahwasanya kalau misalnya ada orang melakukan sesuatu yang buruk, ini yang menakdirkan bukan Allah. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, baru yang menakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lain meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini semua yang dia takdirkan sama dia itu yang baik-baik saja. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, contohnya bencana alam dan seterusnya, ini bukan Allah yang menakdirkan. Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, itu bukan Allah yang menakdirkan. Ini. Yang benar bagaimana? Enggak. Yang benar adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan segala sesuatu. Baik yang terlihat buruk maupun yang terlihat baik. Tapi yang ditakdirkan Allah pasti sesuatu yang baik. Barometer baik tidaknya menurut Allah bagaimana? Barometernya sebagaimana? Kaidahnya? Barometer utama adalah apa barometernya? Ajaran agama. Seandainya kita meyakini enggak lah, harusnya bukan seperti itu, yang baik itu begini, Allah bilang enggak, Allah menakdirkan sesuatu dan semua yang ditakdirkan Allah pasti yang terbaik. Sekarang siapa yang benar? Kamu apa Allah? Ada orang jahat, kata orang yang enggak mengimani takdir, Allah kok menakdirkan dia jahat, harusnya menakdirkan dia baik. Enggak. Ada orang kecelakaan, Allah kok menakdirkan dia kecelakaan, harusnya enggak kecelakaan, harusnya lancar-lancar aja. Sekarang saya tanya, siapa yang benar? Allah atau orang tersebut? Allah yang benar. Ya, seandainya akal ini meyakini enggak, harusnya enggak seperti itu, maka akal ini kalah sama Allah. Akal kalau lurus tidak akan bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi kalau ada akal bertolak belakang dengan apa yang Allah ajarkan melalui Al-Quran atau hadis misalnya, atau yang Allah takdirkan, maka yang salah di mana? Takdir Allah apa akalnya? Akal yang salah. Karena seandainya dia akal lurus, pasti yakin bahwasanya Allah ini Maha tahu, saya nggak tahu. Maka yang pasti benar adalah kehendak Allah. Ujung-ujungnya Allah tahu hikmah yang terbaik buat siapa adalah apa yang dia takdirkan, bukan apa yang kita yakini. Seperti itu. Dan kita pun yakin bahwasanya penglihatan kita lebih hebat nggak daripada penglihatan Allah. Kita bisa melihatnya. Terbatas apa nggak terbatas? Terbatas ini perkosku ini. Kita nggak bisa melihat baliknya. Allah bisa melihat. Ya. Kita untuk melihat benda kecil yang ada saja kita butuh alat bantuan. Kan gitu. Nah, sebenarnya otak kita ini sama seperti mata. Sama-sama ciptaan Allah. Kalau mata kita yakin ada keterbatasannya, maka otak juga kita harus yakin ada keterbatasannya. Berikutnya, Allah itu tidak wajib melakukan semua yang kita sangka baik. Ini kaidah. Gak semua yang kita sangka baik itu harus Allah lakukan. Gak. Kalau kayak gini tidak ada kehidupan. Karena yang baik menurut ini, menurut orang lain gak baik. Enggak, pokoknya saya jadi Pak Mapres. Enggak. Wajib Allah ini bikin saya Mapres, soalnya saya begini begitu. Orang lain enggak, saya yang jadi Mapres.
Kira-kira mungkin nggak semua anak di psikologi mau jadi mapres? Kalau Allah nggak menjadikan dia mapres, dia marah sama Allah. Nggak, Allah nih jahat. Kan nggak benar. Kalau terjadi semua harus menurut kehendak manusia, maka kehidupannya rusak. Karena kehendak manusia ini beda-beda. Logika manusia berbeda-beda, kekuatan IQ saja berbeda-beda. Maka kaidah yang berikutnya adalah Allah tidak wajib melakukan semua kita sangka baik. Katanya Imam Ghazali bahkan dalam Ihyauluddin, ya, sering kali itu kita menyangka bahwa itu baik, tapi ternyata itu tidak baik. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cintai sesuatu, ternyata itu buruk buat kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu baik buat kalian. Next. Kaidah yang keenam adalah ini penting. Ini penting. Ini berkaitan banget sama topik kita. Judul utamanya yaitu bahwasanya menurut Islam manusia diberi pilihan, diberi kehendak dan diberi akal. Diberi pilihan, kehendak dan diberi akal. Gak ada manusia yang gak diberi pilihan. Meskipun Allah sudah menakdirkan sebelumnya, iya, meskipun Allah sudah menakdirkan sebelumnya. Contohnya gini, ini sekarang hujan, ya, teman-teman punya pilihan kan? Mau tetap menerjang hujan atau enggak? Ada nggak yang memaksa teman-teman sekarang untuk melakukan satu dari dua pilihan tersebut? Tidak ada yang memaksa. Ketika misalnya waktunya sholat, teman-teman ada pilihan mau sholat atau nggak sholat. Ketika teman-teman sholat, ada yang maksa teman-teman sholat? Nggak ada yang maksa. Ketika teman-teman milih nggak sholat, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi, tidak ada yang maksa juga. Ada dosa di hadapan mata. Tawaran dosa misalnya, udah kerja, nih ditawarin gratifikasi. Kita selalu diberi dua pilihan atau lebih, menerima atau tidak menerima. Tidak ada yang maksa kita, artinya Allah tidak maksa. Orang boleh maksa lah, tapi Allah nggak ada yang maksa kita. Nggak ada. Kamu harus terima atau kamu harus nggak terima. Nggak ada. Buktinya adalah semua orang melakukan dosa. Kalau ditanya kenapa kamu bikin dosa, pilihan siapa bikin dosa? Pilihan dia sendiri. Apa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksa dia bikin dosa? Nggak ada. Ketika ada orang taat, itu pilihan siapa? Pilihan dia. Dan semua kita tahu dari kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak pernah dipaksa. Ada pilihan. Kita juga dikaruniai akal untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Berikut. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Problemnya kayak berikutnya adalah bahwasanya manusia itu nggak tahu apa yang ditakdirkan buat dia kecuali setelah terjadi. Ini nih. Makanya manusia ketika ada dua pilihan, dia melakukan dosa atau tidak. Dia nggak bisa bilang, udah deh saya melakukan dosa aja. Itu kali yang ditakdirkan sama Allah. Nggak bisa. Siapa yang bilang takdir Allah? Nggak bisa. Emang kamu sudah tahu takdir Allah, sementara kamu belum terjadi pada dirimu hal satu ini. Teman-teman tahu nggak takdirnya nanti malam ngapain? Tahu nggak? Nggak tahu. Setelah terjadi baru kita tahu takdir. Makanya itu yang saya bilang tadi, setiap detik manusia itu ada selalu dua atau lebih pilihan-pilihan yang ada di hadapan matanya. Dan dia nggak tahu mana takdir dia. Yang pasti hanyalah satu-satunya dia harus milih yang terbaik menurut dia. Dia tahu sholat atau nggak sholat, mana yang terbaik. Saya tanya nih, kalau ada pilihan sholat atau nggak sholat, mana yang terbaik kira-kira? Sholat. Kenapa dia pilih yang nggak sholat? Oh, itu takdir saya. Emang kamu tahu itu takdir kamu? Kan belum terjadi. Harusnya kamu memilih jalan lain yang itu yang terbaik, dan kamu harus takdir kamu. Dan semua dalam kehidupan kita seperti itu. Kenapa dalam urusan dunia kita selalu milih yang terbaik? Kalau ada kerjaan satu gajinya 10 juta, satu lagi 20 juta, kita milih 20 juta. Tapi giliran ada ibadah, kita selalu malas. Giliran ada dosa, kita malah milih dosa. Semuanya alasannya takdir. Nggak bisa. Sebelum terjadi, Anda nggak tahu takdir Anda apa. Anda hanya diperintahkan untuk memilih yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Dan ini ajaib ya, untuk poin satu ini hikmah besar banget. Seandainya kita tahu apa yang terjadi di masa depan, kita malas-malasan, gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu, makanya kita disuruh semangat. Sahabat ini ketika mendengar hadis di awal tadi, bahwasanya Allah sudah menetapkan mana pun surga, mana pun neraka, mereka nanya, Fafi malah kalau gitu ngapain Nabi kita beramal? Udah ada di surga dan di neraka. Tapi soal ya mali fakul muyassar lima. Kalau kalian beramal saja, kalian masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Layl,
Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastanna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Barang siapa beramal soleh gitu loh, beramal soleh, beriman, maka akan Allah mudahkan dia menuju surga. Barang siapa beramal buruk dan mendustakan, Allah akan mudahkan dia menuju neraka. Di surat As-Saff, falamma zamu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan. Jadi tetap kita nggak tahu takdir, kita hanya diperintahkan untuk melakukan yang terbaik. Nanti Allah akan mudahkan. Berikutnya Kak. Ini dalilnya ya. Oke, next. Ini berkaitan dengan kaidah zalim tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak dikatakan zalim orang yang membeda-bedakan, enggak. Adil itu bukan menyamaratakan, tapi adil itu memberikan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ya, next. Ini membantah kaidah yang mengatakan Allah zalim. Allah nggak bisa zalim, dan Allah nggak bakalan zalim, mustahil. Wa ma rabbuka bidzalam lil 'abid. Bagaimana mau Allah zalim? Orang kita saja ciptaan Allah. Ya, Allah melakukan segala sesuatu nih. Kalau misalnya kalian punya sesuatu, kalian mau apain aja kan kalian nggak zalim, ya nggak? Kalian punya HP, kalau mau isi aplikasi apa aja, salah nggak? Cara hukum manusia dulu deh, nggak usah. Terlepas dari aplikasi mungkin ada yang menyimpang atau enggak. Nanti setelah kalian nggak dianggap zalim orang HP kalian sendiri. Maka Allah juga demikian. Allah mau menakdirkan ini begitu dan ini begini, tidak zalim karena semua ciptaan Allah. Ayat 9 nanti saya tekankan yang untuk yang ini, yaitu bahwasanya Allah kalau menghendaki belum berarti mencintai, dan kalau Allah mencintai tidak berarti menghendaki. Saya sekarang kasih dua kasus. Ada sesuatu yang Allah kehendaki, tapi itu dia tidak cintai. Contohnya adalah orang soleh Allah kasih sakit. Allah kehendaki nggak? Ini orang soleh banget ini. Apa namanya, rajin sholat, tahu di masjid, sedekah, tilawah, nggak pernah ketinggalan, walaupun cuma 1 lembar. Soleh banget deh. Tapi Allah kasih dia sakit. Sekarang saya tanya, Allah menghendaki nggak? Allah menghendaki. Terjadi berarti Allah menghendaki. Tapi Allah mencintai nggak? Menyukainya nggak? Enggak. Contoh lain, yang Allah kehendaki tapi tidak Allah cintai. Adanya dosa. Allah berkehendak nggak adanya dosa? Misalnya dosa terjadi, itu tuh orang di situ tuh korupsi. Sudah terjadi korupsinya. Sekarang saya tanya, itu Allah kehendaki nggak? Allah kehendaki. Tapi Allah cintai nggak? Tidak Allah cintai. Tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adanya seorang bapak dan ibu. Bapak dan ibu punya anak. Anaknya ini sakit tumor tangannya. Oke. Si ibu bersikeras, udah anaknya nggak usah dioperasi, nggak usah diamputasi, jangan, kesian si anak kita nih. Si bapak nggak harus diamputasi pokoknya. Kemudian akhirnya si bapak ini pergi ke dokter, terus mau ngamputasi tangan anaknya. Sekarang saya tanya, ayahnya menghendaki nggak tangan anaknya diamputasi? Menghendaki nggak? Menghendaki. Itu dia lakukan di bawah dokter. Tapi mencintai nggak? Tidak mencintai. Sekarang saya tanya, yang benar itu ayahnya apa ibunya? Ayahnya. Malah kata Imam Ghazali, ibunya ini adun fi surati sodik. Ibunya ini musuh dalam perwujudan teman. Seolah-olah dia ini teman, padahal dia ini musuh sebenarnya. Ya, tetap saja ini perumpamaan saja. Ya, bahwasanya kalau Allah menghendaki sesuatu terlihatnya buruk, Allah nggak mencintai, Allah nggak mencintai. Terjadi itu Allah nggak mencintai. Tapi Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu buruk 100%, enggak. Pasti setelah itu ada hikmah yang besar. Sebaliknya ada, Allah mencintai tapi tidak Allah kehendaki. Misalnya Allah cinta nggak kalau seandainya Firaun beriman? Misalnya Nabi Musa berdakwah, kan Allah nyuruh Nabi Musa berdakwah ke Firaun. Berarti Allah mencintai nggak kalau Firaun beriman? Oh, cinta banget ya nggak? Innallaha yuhibbul tawwabin wa mutawakilin. Oh, yuhibbul mutatahhirin. Pokoknya banyak ayat Allah mencintai orang beriman. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang baik. Berarti kalau Firaun masuk Islam, Allah cinta nggak? Allah suka nggak? Allah suka. Tapi terjadi nggak? Allah kehendaki nggak? Nggak Allah kehendaki.
Jadi ada beberapa yang Allah cintai tapi tidak Allah kehendaki. Lagi-lagi semuanya berdasarkan hikmah. Allah cintai misalnya semua yang di sini nih semuanya nih sholatnya berjamaah, yang laki-laki terutama, kemudian tilawahnya 10 juz per hari. Allah cinta nggak? Cinta ya. Kemudian transfer ke ibunya nih 10 juta per bulan. Pokoknya terus, pokoknya mantap-mantap deh, sebutin aja mantap-mantap. IPK-nya semua 3,9 gitu ya. Udah gitu. Dan Allah cinta nggak? Tapi Allah kehendaki nggak? Tidak Allah kehendaki. Kan nggak semua 39 di sini kan toh ya? Angkat tangan yang 39. Angkat tangan yang 39. Nggak ada ya? Yang gitu kan gitu ya? Seperti itu aja. Angkat tangan yang artinya banyak sesuatu yang Allah cintai tapi tidak Allah kehendaki. Dan lagi-lagi semuanya ini bagaimana? Takdir dari Allah dan ada hikmahnya. Berikutnya kan? Ini ya, banyak ayatnya kalau Allah berkehendak Allah jadikan semua orang Islam. Ternyata Allah nggak berkehendak. Kalau Allah berkehendak mereka nggak bakal saling bunuh-bunuhan. Tapi Allah berkehendak lain. Seperti itu. Next. Tadi yang 10 yang 10 adalah kita nggak boleh beralasan sama takdir. Nggak boleh. Kalau udah kita salah, nggak boleh beralasan takdir. Ya, nggak boleh. Ini salah. Kenapa? Karena saat dia dikasih pilihan dua, ada pencuri. Kamu dikasih pilihan mencuri atau tidak? Dia tahu nggak? Dia ditakdirkan untuk mencuri. Dia tahu nggak dia takdirkan untuk apa? Dia nggak tahu. Terus dia diberi pilihan, dia diberi akal. Akhirnya dia memilih dengan sepenuh hati mencuri. Setelah terjadi pencurian, dia beralasan itu takdir. Saat kamu melakukan, kamu tahu nggak itu takdir kamu? Tahu nggak? Tidak tahu. Kenapa kamu malah melakukan itu? Harusnya kamu milih yang lain dong. Bisa jadi itu juga takdir kamu, ya nggak? Apalagi tadi ayatnya sudah saya bacakan bahwasanya kalau kita berusaha baik, itu Allah takdirkan yang baik-baik. Kalau kita berusaha jahat, itu Allah takdirkan yang jahat-jahat. Hati-hati makanya, jangan sekali-kali tergoda bikin dosa ya. Itu akan mengantarkan ke dosa-dosa yang lain. Itu juga harus tergoda dengan kebaikan. Coba-coba saja perbuatan baik, nanti akan tergoda melakukan baik. Dalilnya adalah nggak boleh seperti ini adalah surat Al-An'am ya, di mana Allah SWT mengatakan wa qalu law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Orang-orang musyrikin mengatakan kalau Allah berkehendak kita nggak bakal musyrik. Allah bantah, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Nggak boleh seperti itu. Itu kedustaan. Karena saat dia dikasih pilihan, dia nggak tahu yang mana yang takdir. Kenapa dia malah milih jahat? Harusnya dia milih yang baik dong. Ketika dia milih jahat, berarti dia nggak boleh menyalahkan takdir. Salahkan saja pilihannya. Ada kisah menarik sebenarnya tentang ini, cuma waktu terbatas. Berikutnya, kayaknya 10 aja ternyata ya, saya salah berarti 10 aja. Oke, nextnya sekarang tentang takdir menurut Taurat, Zabur, dan Injil. Tadi sudah saya janjikan, ini sekilas-sekilas saja, tidak kita bahas, bukan topik utama kita. Intinya adalah di dalam Taurat juga seperti itu. Dimana nih bisa dilihat ayatnya ini di Taurat. Kalau saya bilang Taurat berarti maksudnya perjanjian lama ya. Perjanjian lama, itu Taurat. Ya, ternyata di Taurat ada juga nih apa tentang takdir. Dia berbuat iyanya gitu ya, menurut kehendaknya terhadap batara dan kemudian tidak ada seorang pun dapat melak tangannya dengan berkata kepadanya apa yang kau buat. Gitu. Next, sekarang dalam Zabur ada nggak? Ada juga. Oh iya, Zabur ada nggak sekarang? Ada, tapi diselipin di perjanjian lama ya. Namanya Mazmur. Mazmur itu Zabur. Bahasa Inggris Psalm. Psalm, P-S-A-L-M. Psalm ya, Psalm. Kayaknya nggak baca, kayak psikologinya. Ya benar ya saya. Kata ini firman Allah SWT ya, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan untuk yang ini karena matamu melihat sekali lagi aku bakal anak dan aku dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini ya penulisan takdir ya. Oke, next. Dalam Injil ada juga kan. Oke, gitu. Injil kita yakin semua Taurat, Zabur, Injil ini firman Allah SWT. Tapi sekarang sudah keadaan kasihnya sudah kurang. Kita lihat ini panjang yang baca yang di bold aja ya. Sungguhnya seperti yang aku maksud, demikianlah akan terjadi. Jadi kalau menghendaki ya itu terjadi. Dan seperti yang aku rancang, demikianlah akan terlaksana. Di ayat 26 ini Yesaya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan. Ini rancangan yang dibuat. Kemudian kata Allah, mudah-mudahan tidak diubah. Siapa yang dapat menggagalkannya? Tangan yang telah terancung. Siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Next. Ini ingat episode Yesaya juga.
pasal 45 ayat 7. Ini yang menjadikan pelan-pelan. Menjadikan terang dan gelap, menjadikan nasib wujud dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semua ini, gitu ya. Walaupun memang kita harus tahu bahwasanya memang dalam agama-agama yang menganut kitab suci ini memang mereka ada perbedaan pendapat dalam memahaminya. Ya, ada aliran-aliran juga. Ada yang sesuai dengan akidah Islam, ada yang tidak. Oke, next. Ini efek positif iman pada takdir. Jadi salah besar kalau dibilang pada takdir bikin orang malas. Enggak. Bikin orang tidak mau berinovasi karena menyandarkan dirinya pada takdir. Ini salah besar. Berarti iman pada takdirnya keliru. Karena yang benar iman pada takdir bikin positive thinking. Kita jadi positive thinking terus. Kenapa? Karena kita tahu kalau ada kecelakaan pasti nanti ini hikmah. Gitu ya. Kalau misalnya waduh ketinggalan pikul, gitu ya. Tenang, ini ada hikmahnya. Ketinggalan komuter lain, komuter lainnya delay, hikmah. Positif terus, gak pernah dia negatif thinking kan? Gitu ya. Terus selalu bersyukur, pastinya bersyukur. Apapun yang dia dapat nih, dia bersyukur karena tahu nih semua takdir Allah. Allah baik sama dia, Allah Maha Adil, Allah nggak zalim. Tapi dari itu dia jadi rendah hati karena kalau dia sukses, dia tahu ini bukan hebat saya nih, ini takdir Allah, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Hadid, "Likai la tasaw ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum." Iman pada takdir itu biar kalian enggak terlalu sedih kalau dapat musibah dan biar kalian juga enggak terlalu senang kalau dapat keberuntungan. Jadi kita enggak sombong saat beruntung karena kita tahu takdir. Terus juga terus bersemangat dan jauh dari takhayul. Apalagi enggak boleh mengatakan law. Bukan law FH ya. Law ini kalau enggak boleh. Kalau enggak boleh. Ya, dalam hadis Muslim Iyakum, ya, tidak boleh mengatakan law. Fa inna law taftahu ala syaitan. Sungguhnya law mengatakan seandainya ini membuka pintu setan. Enggak boleh. Kalau sudah terjadi enggak boleh mengatakan seandainya begini, itu enggak boleh. Enggak boleh. Hukumnya haram. Harus bagaimana positif? Dia enggak boleh. Makanya Muslim tuh enggak menyesal. Dia enggak terlalu menyesal. Dia menyesal mungkin ya untuk perbaikan saja. Evaluasi tapi tidak mendalam. Oke, barangkali itu ya. Sekarang bisa jawab Pak kira-kira? Free will atau determinisme? Dari pemaparan saya tadi, kira-kira yang cocok anak psikologi nih. Saya tadi tanya Bang Kabul, katanya udah dari tingkat 1 dipelajari. Ini terakhir nih. Kira-kira bagaimana? Ayo. Coba saya minta tolong sekarang nih biar seru ya. Ada yang ngomong dari Ahmad atau Ikhwan? Gak apa-apa. 5 menit lagi kita. Oke silakan. Nih abang saya mana? Gak apa-apa. Closing statement. Yang anak psikologi yang jawab ya. Iya nih. Anak psikologi juga nih. Jawab deh. Apa? Jawabannya apa? Baru datang. Jawabannya yang dari awal. Ini saya masuk tadi saya kagum sambil baca Quran ya. Ini saya kasih jempol nih. Dan biasa mudah-mudahan semua anak psikologi kayak gitu semua ya. Amin. Coba Bang Fatah namanya. Fatan. Insyaallah. Iya Bang Fatan. Free will atau determinisme? Kayak dua-duanya. Kayak dua-duanya. Oke. Jawaban yang Ahmad ada nggak? Satu orang Ahmad. Coba dia yang paling dekat sama saya nih. Siapa namanya? Anissa. Psikologi tahun berapa? 2015. Ya. Kira-kira apa? Kan udah belajar free will, determinism di kelas kan. Terus bandingin sama ini. Kira-kira yang mana? Dua-duanya. Oke, tadi bilang dua-duanya jawabannya memang demikian adanya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa free will ngambil utuh teori free will-nya para filosof atau ngambil utuh teori determinismnya para filosof yang lain. Mereka ini semua melandaskan teorinya tidak dengan kitab suci. Dan landasan kebenaran itu bagaimana? Yang paling absolut firman Tuhan, firman Allah SWT dalam kitab suci. Ya. Dan manusia hanya bisa menduga-duga bikin teori. Tetap saja nanti ada yang mungkin sebagiannya benar, sebagiannya salah. Gitu ya. Tapi kalau kita mengambil teori dari langsung kitab suci, insya Allah 100%. Nah, jadi jawabannya apakah free will atau determinism? Artinya
positif free will kita ambil. Benar, manusia free will. Anda dipaksa nggak? Semua kita bebas. Saya mau pulang sekarang nggak bisa. Ada yang maksa saya selain kalian? Allah maksa saya nggak? Seperti itu ya? Bener nggak? Kalian kalau ada orang nawar, kalian jualan nih, jualan yogurt misalnya, nawar, kan nggak ada yang maksa kalian untuk menjual dengan harga segitu, nggak ada. Terserah kalian. Kalau ada dosa di depan, terserah. Ini free will, ya. Dari sini selesai. Tapi masalah free will ini nggak meyakini adanya decree sebelumnya, terutama ekstremisnya. Nggak meyakini adanya takdir penentuan sebelumnya, nggak. Dan ini keliru. Yang benar adalah sebenarnya ada ketentuan sebelumnya. Tapi ketentuan ini tidak bersifat memaksa. Sekali lagi, Allah menakdirkan tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Semuanya kelakuan Anda, semuanya pilihan Anda. Tapi Allah sudah menentukan sebelumnya. Allah nggak kaget. Sekali lagi yang nggak ada namanya Allah kaget. Allah, Masya Allah ya, dia ternyata nggak ada ternyata. Nggak ada ya. Semua udah ditentukan ya. Udah. Gitu aja. Gitu. Jadi dari sisi lain determinisme benar, yaitu semua yang dilakukan manusia ini ada apanya? Tentuan. Tapi yang masalahnya dia nggak menetapkan adanya pilihan, keliru. Dan demikian adanya banyakkan teori yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu ada benernya, ada salahnya. Allah maksud. Dan kita tutup dengan mungkin pertanyaan atau diskusi silakan. Persilakan pada yang ingin bertanya. Apakah ada? Silakan ada diskusi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari psikologi mau tanya. Kalau itu ketika kita berdoa, maka doa seperti apa yang terbaik? Karena kalau saya lihat beberapa kita dari beberapa orang, ada yang berdoa kayak ya Allah berikan yang terbaik padaku, tapi ada juga yang memberikan ketentuan, ya Allah berikan aku ini dan ini. Sebenarnya yang lebih baik yang seperti apa? Saya seperti ini. Tolong tanya mas Rizky ya. Pak Rizky, bertanya tentang, saya ulangi sedikit pertanyaannya. Kalau doa itu sebaiknya berdoa terserah Allah yang terbaik mana, atau berdoa tapi tentukan? Ya, maunya gitu ya. Misalnya, dan ini sering terjadi ya, begini. Jawabannya boleh dua-duanya. Tapi yang nggak boleh dari yang kedua nih, doa jenis kedua yang menentukan itu kalau dia berlebihan dalam menentukan, nggak boleh. Itu termasuk gulu dalam berdoa, ta'addi ya. Artinya berlebihan dia dalam berdoa. Doa itu nggak boleh seperti itu, terdetail, maksa-maksa enggak. Doa itu merengek, bukan maksa. Doa itu apa? Merengek bukan memaksa. Beda nggak sih merengek sama maksa? Apa bedanya? Merengek itu karena kita lemah. Dalam merengek itu kita lemah, butuh sama Allah SWT. Allah tahu sih yang terbaik, tapi ya Allah tolonglah. Kalau maksa enggak, pokoknya gitu deh. Kalau enggak sholat lagi nih. Nggak boleh. Dan dua-duanya ada contohnya ya. Rasul SAW doa minta menang perang Badar. Kan enggak, Allah Rasul pas perang Badar enggak bilang, ya terserah kau mau menangin mau enggak. Tapi doanya tadi menangkan. Justru malah kalau engkau enggak menang lepaskan ini, nanti tidak ada lagi yang bertauhid. Nah, itu doanya berarti menentukan sesuatu. Ya. Gitu. Ada juga doa yang terserah seperti doa dalam doa istikharah. Ya Allah, jika engkau mengetahui banyak Allah mengikuti ta'ala mana hadal amru khairul li fi dini wa dunya wa alihi dan seterusnya. Ya, hadis riwayat Bukhari itu berarti kita menyerahkan pada Allah SWT. Dan dua-duanya baik. Bertanya lagi silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Andi mau nanya. Tadi kan disebutin bahwa perilakunya itu perilaku manusia, tapi ciptaan perbuatan itu ciptaan Allah. Nah, sedangkan manusia itu kan ciptaan Allah. Jadi itu maksudnya memposisikannya gimana? Ya, memposisikannya seperti itu.
perbuatan manusia ciptaan Allah, ya, tapi perbuatan manusia. Jadi dua-duanya benar. Itu perbuatan manusia dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berdosa, kemudian misalnya nanti dia mendapat hukuman. Dia berhak nggak mendapat hukuman? Dia berhak karena itu perbuatan dia. Itu berhak dia. Seperti itu. Ketika dia melakukan kebaikan, dia berhak dapat pahala. Dia berhak dikasih pahala karena itu perbuatan dia. Sekalipun itu semua kembali ke ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak pernah maksa. Sekali lagi, kalau dia berusaha baik, Allah mudahkan untuk yang baik. Kalau dia berusaha buruk, mudahkan untuk yang buruk. Dan dia ketika mengusahakan tersebut, dia nggak tahu apa takdir dia. Yang penting dia positive thinking, selalu pilih yang halal, selalu pilih yang paling terbaik. Seperti itu saja. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah mudahkan. Ya. Tadi kan perilaku dia, Zat. Karena perilaku dia itu adalah ketetapan Allah gitu kan. Ya. Dan itu nggak bertentangan. Perilaku dia dan itu ciptaan Allah. Sekarang saya tanya, ini kabel roll bikinan siapa? Tukang roll. Bikinan roll. Bikinan Allah juga nggak? Ya, ciptaan Allah juga. Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakannya. Seperti itu. Pohon tumbuh. Kamu nyiram tiap hari, kamu yang nanam. Tumbuh pohon, siapa yang nungguin nih? Ini pohon siapa yang nanam? Kita juga kan? Kita mengusahakan seterusnya. Tapi tetap itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua kehidupan itu seperti itu adanya. Itu perbuatan kamu dan itu juga ciptaan Allah. Semuanya. Tidak ada pertentangan. Enggak semuanya Allah ciptakan tuh kita enggak bisa ikut campur, enggak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tasya'una illa an yasha Allah." Kehendak kamu itu kehendak Allah. Ketika kamu berkehendak sudah memilih dan terjadi, kamu yakin itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu terjadi, kita tahu gak kehendak Allah apa? Kita nggak tahu. Dan itulah selalu perlombaan di situ justru. Uniknya itu karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu nggak seru. Tapi kalau kita nggak tahu, kita selalu berusaha yang terbaik. Walaupun Allah tahu urusan lain, kitanya nggak tahu. Oke? Jangan sampai gambling ya. Udahlah kita nggak usah sholat, kali aja nanti Allah ampunin. Nggak bisa. Kali. Ada lagi sekarang. Langsung aja. Kalau misalnya memang kita diberi kesempatan untuk memilih, terus bukankah misalnya kita dipilih A sama B, lalu kita memilih A, bahwasanya kita memilih A itu bukan sudah ditetapkan bahwa maksudnya kayak Allah udah tahu kalau kita akan memilih pilihan ini, terus jadi lebih condong ke determinisme. Tapi ketika dia bisa milih A dan milih B, ada yang maksa dia milih A nggak? Ada nggak? Tapi kan sudah ditentukan kayak Nggak. Tapi saya tanya, dipaksa nggak ya? Dia bisa milih nggak? bisa. Dan dia milih A dengan suka hati nggak? Iya. Yang suka ya? Dari situlah itu berarti nggak murni determinisme. Saya bilang tadi ya nggak murni free will, nggak murni determinisme kalau memakai dua teori tersebut ya. Jadinya dia punya pilihan, tapi semuanya sudah Allah ketahui apa yang terjadi dan dia akan dipaksa. Dan ini uniknya, ini unik banget ya. Jadi kalau kita memahami konsep ini ya, diingat baik-baik, itu kita akan selamat dari dua sisi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang bilang Allah Subhanahu wa taala itu menentukan segala sesuatu, manusia nggak ada pilihan apa-apa. Manusia kayak robot, seperti daun yang jatuh terbawa angin, nggak punya pilihan. Konsekuensinya adalah kalau ada orang sholat, itu yang sholat bukan dia, karena dia melakukannya dengan pilihan dia. Ketika dia bikin dosa, itu bukan salah dia, karena dia nggak melakukan dengan pilihannya. Benar nggak kalian kalau bikin dosa kalian sholat? Itu pilihan kalian bukan? Dan kalian merasa nggak itu pilihan kalian? Berarti salah teori. Ada lagi ekstrim berikutnya, Allah nggak menentukan apa-apa. Semuanya manusia. Kalau kayak ini resikonya adalah tadi yang saya sudah bilang, bosnya terjadi di kerajaan Allah, di alam semesta, sesuatu yang tidak Allah ketahui, yang tidak Allah kehendaki. Allah maunya semua orang soleh, tiba-tiba orang ini pada nggak soleh, kok pada nggak soleh sih? Masa Allah kalah? Berarti Allah tidak berkuasa, tidak maha kuasa. Dan banyak lagi keburukan-keburukannya banyak. Kalau kita ekstrim mengatakan manusia bebas memilih, tidak ada takdir, berarti Allah ini tidak maha berilmu, tidak al-alim. Allah tidak al-hakim, tidak al-hakim. Allah seterusnya tidak ada.
Jadi semua yang kita imani dari Asmaul Husna itu nggak berlaku, karena semuanya ya manusia-manusia juga. Dan dua-duanya nggak benar, dua-duanya tidak benar. Kalau kita gabungkan ayat Quran dan hadis, semuanya berujung pada bahwasanya manusia melakukan semuanya berdasarkan pilihannya, tidak ada memaksa. Allah berikan dia kehendak, pilihan, akal, dikasih kitab suci, diutus para nabi, kemudian manusia memilih. Dan pilihan itu semua konteksnya ternyata tidak keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allahumma shalli. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Gak apa-apa, terbuka ya. Kita masih berapa menit lagi nih? Saya suka dari psikologi yang bertanya, misalnya kita memiliki suatu keinginan, tapi kita saat mencobanya selalu berkali-kali gagal. Sampai sejauh mana kita harus berhenti berusaha dan menerima takdir yang sudah Allah tetapkan. Contohnya misalnya ikut simak ya, saya ikut simak. Ikut simak maunya kelas reguler. Berapa kali kesempatan? 3 kali kan? Dia lulus tahun 2016, ikut tahun itu, nggak lulus tahun 2017, nggak lulus tahun 2018. Berarti berhentinya sampai nggak bisa lagi. Kalau terbatas, karena dia udah tahu kayak nggak bisa lagi, dia udah takdir, sudah berlalu. Tapi kalau belum habis kemungkinannya, coba terus tidak ada alasan berhenti. Kan kita nggak tahu takdir kita apa. Selama masih terbuka kesempatan ya, sekali lagi selama masih terbuka kesempatan. Dan sudah saya bilang tadi bahwa manusia baru tahu takdir itu kalau sudah selesai semuanya, udah baru tahu. Udah tertutup misalnya, oh dia baru tahu ya. Dia baru tahu takdir di tahun 2016 kapan? Ya selesai 2016. Selama dia masih menjalaninya, hari ini kita nggak tahu takdir kita apa hari ini. Sampai selesai hari ini baru tahu. Gitu ya. Nah, itulah perlombaannya di situ. Itulah Anda diuji, milih baik atau milih buruk. Oke. Jelas nggak Kak siapa tadi? Siva. Jelas ya? Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Saya pernah dengar bahwasannya merupakan suatu adab yang kurang baik jika kita mengatakan sesuatu yang menyandarkan suatu hal yang buruk pada Allah SWT. Contohnya misalnya ketika di surat Asy-Syu'ara atau yang mengatakan Nabi Musa Nabi Ibrahim dan Maryam itu bahwa Yesus. Itu poin yang tadi saya nggak sempat jelaskan sebelumnya. Karena mengejar itu sekarang kita yakin takdir semuanya, yang manis dan yang pahit itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan dinisbatkan kepada Allah, jangan nyalain Allah. Benar sih Allah takdir ya. Misalnya nih banjir. Ini Allah menakdirkan banjir, atau berita Allah menakdirkan banjir. Giliran menang, apa menang? Saya dapat penghargaan Adipura kota apa ya? Kota Depok misalnya. Kota Depok berhasil menyabet Piala Adipura tahun 2017. Dia nggak bilang takdir. Maksudnya kan judulnya gimana artinya? Allah menakdirkan Kota Depok takdir. Adil dong. Giliran banjir aja. Allah takdirnya takdir Allah. Ini nih ketentuan Allah. Kalau sakit gitu ya, ketentuan Allah. Coba kalau wisuda, dia nggak bilang, aduh ini ketentuan Allah. Nggak lagi gitu ya. Sama-sama ketentuan Allah. Dan ini adab kurang bagus, ya. Ini adab kurang bagus. Nabi SAW mengajarkan wasyarul laisa keburukan itu tidak boleh disalah-salahin ke Allah. Makanya tadi benar banget yang dibilang sama Fathan, bahwasanya di surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara surat tanggal 26. Sudah kita cek ayatnya ya. Nabi Ibrahim mengatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmal din rabbi hamdi. Oke, ini dia. Surat Asy-Syu'ara ayat ke 79 sampai 80. 79 sampai 80. Tolong dibuka ya. Surat Asy-Syu'ara 79 sampai 80. Halamannya halaman 370. Surat Asy-Syu'ara surat 26
ayat 79 sampai 80. Lihat. Allah SWT mengatakan tentang Nabi Ibrahim bilang, Tuhanku itu wa idza maritu fa huwa yashfi. Dilihat dari atasnya dia bilang, Allah yang menciptakanku dan Allah itu khalaqani fa huwa yahdin dan membimbingku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah yang memberiku makan dan memberiku minum. Dan kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Tolong perhatikan, dan kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Dia Nabi Ibrahim enggak bilang, dan kalau Allah bikin saya sakit Allah yang menyembuhkan saya. Enggak bilang gitu ya. Nabi Ibrahim enggak bilang walladzi marradoni ya, atau wa idza murridtu atau wa idza umridtu, enggak bilang gitu. Bilangnya wa idza maritu, kalau saya sakit. Enggak bilang kalau saya bikin saya sakit. Padahal sebenarnya kalau dia bilang, Nabi Ibrahim bilang kalau Allah bikin saya sakit Allah yang nyembuhin, bener enggak? Bener, Allah yang bikin sakit, ya enggak? Tapi Nabi Ibrahim enggak bilang Allah yang bikin sakit. Tapi Nabi Ibrahim bilang saya sakit. Giliran nyembuhin bilangnya bagaimana? Dia yang menyembuhkan. Kalau kita kan enggak, kalau sakit, iya nih Allah yang menakdirkan saya sakit. Sembuh, alhamdulillah saya sembuh. Salah, harusnya bagaimana? Alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Kayak gitu ya. Mulai sekarang dilatih adab ini adab saja. Walaupun yakin, saya yakinnya semuanya dari Allah. Makasih banyak Pak Fathan. Ada lagi silakan. Berapa menit lagi Kak? Lihat. Tinggal satu ya. Jadi kan manusia itu bisa mati kapan aja, kalau bisa waktu yang maju, waktu tua gitu. Terus apa sih yang sebenarnya harus ada kayak persiapan pokok itu sebelum mati. Persiapan pokok. Yang kedua. Oke, satu-satu dulu ya. Sekarang gini, ada orang meninggal kan bisa kapan aja ya. Sekarang saya mau punya pertanyaan. Ada orang dibunuh pada usianya 20 tahun. Saya tanya, dia tuh ditakdirkannya dulu meninggalnya itu 20 tahun, apa lebih dari 20 tahun cuma nih gara-gara si pemburu jadi dia lebih cepat mati? 20 tahun. Mana yang benar? Kan kamu yang mempercepat kematian gitu. Nah, saya harusnya anak saya kalau lulus ini jadi dosen, jadi guru besar, jadi pakar. Kamu telah menghilangkan nyawa anak saya. Gitu ya, kadang-kadang seperti itu ya. Benar nggak? Yang benar mana nih? Yang benar yang pertama, yaitu bahwasanya memang takdir dia meninggal. Jadi pembunuhan ini tidak mempercepat kematian. Memang ajalnya dari awal 20 tahun. Sekarang cerita lain. Ada anak kecil, stres dia, gak lulus SMA. Sekarang lagi UN ya. 17 tahun dia berdiri ya. Daripada saya hidup nanti setelah ini orang semua meledek saya, menertawakan saya tidak lulus dan saya tidak bisa kerja karena saya cuma SMA saja tidak lulus. Oh gitu, kemudian dia bayangin dia gimana nanti gini. Tapi saya mempercepat kematian saya saja. Gimana? Sebenarnya gak mempercepat kematian. Kalau dia mati saat itu ditakdirkan sama Allah. Gak ada istilah yang mempercepat kematian. Kan takdir Allah tidak aja lu. La yastakhiruna sa'atan wala yasta'khirun. Gak bisa dipercepat, gak bisa ditunda. Kalau udah datang kematian, nggak bisa dipercepat, nggak bisa ditunda. Nah sekarang pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya ini saya cuma penekanan saja. Kita nyiapinnya apa? Ini pertanyaan sebenarnya berat ya, berat diamalkan. Saja yang pertama kita siapin ketakwaan ya. Tolong tobat setiap hari ya. Diajarin sama Nabi tobat sehari berapa kali? Minimal 70 kali, astagfirullah 70 kali. Tolong nih di atas bikun ya, jangan bengong aja, jangan diem aja. Kan ada orang suka diem gitu ya. Itu keliru diam aja. Harusnya bagaimana? Zikir. Rugi nggak sih kalau zikir di bikun? Nggak rugi ya? Nabrak nggak bikunnya? Kayaknya nggak nabrak, malah berkah gitu ya. Di atas motor bisa nggak? Astagfirullah. Bisa kan? Harusnya bisa. Nabrak nggak? Nggak nabrak, enggak kan? Gitu. Jadi sayang untuk banyak lubang harusnya dipakai untuk bertobat. Itu sebenarnya masya Allah. Kalau orang rajin zikir, dia siap kapan aja dipanggil Allah dia siap. Karena dia mau setiap hari, setiap detik mempersiapkan astagfirullah, zikir, tobat. Gak ada, ntar dulu belum tobat. Gak ada, karena dia selalu tobat. Harus gitu ya, gak boleh. Gak ada ceritanya malaikat maut bisa dipending. Gak bisa. Nanti nyesel sebagai orang musyrik, minta dihidupin kembali. Hati-hati. Seperti itu. Makanya harus istighfar tiap istighfar, astagfirullah, tobat. Kemudian juga persiapan lain, walaupun hukumnya sunnah, bikin wasiat. Hukumnya sunnah tapi ya, tidak wajib.
Ya, Nabi SAW mengatakan mahakum li muslim lahu syai'un yusibihi illa wasiyatuhu indah. Ya, hendaknya setiap muslim, kata Nabi SAW, kalau punya sesuatu yang diwasiatkan itu harus punya wasiat ya di sisinya, udah standby wasiat. Kalau memang dia mau mewasiatkan, persiapan kematian kapan saja, tapi hukumnya sunnah. Pertanyaan kedua. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah menyebutkan di situ kemudian pasti aku akan mendatangi mereka Itu melatihan naum bina di dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri Ya. mereka. Wah, tadi dokter musyakin. Terus Jadi ada tafsir ini kalau dari depan itu Inggris mengganggu kita itu dari masa depan, dari kecemasan. ya itu tafsir Ibnu Abbas, tafsirannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah diganti rumah ya kalau masa depan, jadi dibikin takut. Kalau dari belakang masa lalu yang kelam. Iya. Terus pertanyaannya? Oh, klarifikasi. Ya benar, itu tafsir benar. Tafsir Ibnu Abbas ya. Tafsir. Oke, yang ketiga. Sebentar, saya ulangi dulu pertanyaan kedua jawabannya. Jadi Allah SWT mengatakan di surat Al-A'raf halaman yang kedua, "Tsumma la'atinahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, aku akan datangin dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan, yakni aku buat khawatir masa depan. Ya, kalau kamu nih nggak menerima gratifikasi, kamu miskin, nanti kamu dipecat. Kalau kamu nih ya nggak korupsi, kamu dipecat nanti. Ya, kayak gitu kan, ditakut-takutin. Akhirnya dia korupsi deh. Yang penting aman jabatan. Banyak orang seperti itu. Atau ditakut-takutin masa lalunya. Nanti dia pikir menyesal terus, dirundung masa lalu. Ini sebenarnya godaan iblis. Ya, oke. Terus ketiga sekarang, silakan. Jadi kalau kita milih, misalnya milih 3 pilihan A, B, C, kalau milih yang A udah ditentu, udah pasti hasilnya itu. Kalau milih B itu udah kayak kalau milih terakhir itu masing-masing pilihan udah ada ujung akhirnya. Ya benar. Nah, jadi Allah SWT tahu semua pilihan kita kalau terjadi. Jadi misalnya ini kita ya di ujung sini, kemudian ada pilihan ke sini atau ke sini. Allah tahu kalau kita milih ke sini, Allah tahu kalau kita milih ke sini. Tapi nanti yang terjadi adalah sesuai yang Allah tentukan. Allah tahu saja, tapi yang Allah tentukan ada. Tapi kita di sini nggak dipaksa, kita bisa memilih. Dan kita nggak tahu Allah itu yang mana menentukannya. Kita nggak tahu, maka kita nggak pernah merasa terpaksa dan kita selalu bebas memilih. Bener banget, itu yang tadi saya singgung, bahwasanya kalau tidak terjadi pun Allah tahu gimana saja terjadi. Dan kita harus bayangan seperti itu. Hidup kita tuh harus seperti bayangannya. Kita kalau milih gini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Kalau milih ini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Harus seperti itu. Dan selalu camkan baik-baik dan pikirkan baik-baik setiap pilihan Anda, sekecil apapun, itu mempengaruhi jalan hidup nanti Anda selanjutnya. Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wa taqa tadi wa saddaqa bil husna fasanazruhu lil yusra." Siapa beramal saleh, beriman, Allah mudahkan dia menuju kebaikan. Jadi jangan diremehkan ya. Tilawah sekarang nih, saya tilawah cuma coba-coba aja sehari, cuma 1 halaman, kuat atau enggak. Itu bagus, coba aja. Nanti Anda tergiur nambah-nambah terus lama-lama seperti itu. Sebaliknya dosa itu juga aja seperti itu adanya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanayasiruhu lil usra. Barang siapa bikin dosa dan mendustakan, Allah mudahkan dia ke neraka. Jadi seperti itu. Di surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika dia berpaling, Allah palingkan hatinya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, surah An-Nisa. Kalau ada orang berpaling, Allah palingkan dia. Kan dia maunya itu. Ya udah Allah palingkan. Ya. Makanya hati-hati. Sekalian coba jalan kiri, nanti Anda terus ke kiri, semakin kiri semakin jauh dari jalan surga. Awal nisab. Ada lagi? Berapa menit lagi, Kak? 5 menit. Ya. Silakan ya sampai daripada pulang nih kehujanan. Soal maghrib sini. Silakan ada lagi, boleh. Ikhwan dan akhwat. Silakan. Silakan. Dian. Sebenarnya mungkin pertanyaan yang agak sering sih, gimana kalau dia tentang apa ya, seorang yang kan ada yang beriman ada yang tidak beriman. Terus sebenarnya kan yang orang yang tidak beriman ini
Ya, coba ditanya ke teman yang nggak beriman, kamu pernah nggak terpanggil untuk Islam? Coba pernah nggak nanya kita? Hanya gitu ya, jawabannya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengazab satu kaum, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Surah Al-Qasas. Allah tidak akan, surah Al-Isra juga sama. Yaitu Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum mengutus rasul. Jadi kalau ada nih kaum belum pernah terpanggil Islam, itu nggak diazab sama Allah, nggak akan. Semua yang diazab sama Allah itu pasti sudah sampai kepadanya ajaran Islam. Allah nggak jahat, kan tadi Allah nggak zalim. Jadi selalu manusia ini sudah disampaikan kepadanya pilihan iman atau tidak. Ketika dia memilih tidak beriman, barulah dia mendapatkan hukuman. Gitu ya. Tapi kalau mau yakin, tanya ke temannya yang tidak beriman, pernah nggak sih kamu terpanggil masuk Islam atau dengar-dengar Islam itu agama benar begini-gini? Pasti jawabannya iya. Jawabannya iya. Apalagi tinggal di Indonesia, pasti sering dong dengar di mana macam-macam, pasti di internet atau di teman-teman yang di TV pasti dengar dakwah-dakwah tentang Islam. Tapi tetap dia memilih tidak masuk Islam. Berarti memang seperti itu resikonya diambil. Setiap pilihan ada resikonya. Jelas kalian? Itu ya. Ya lagi. Justru kalau dia belum pernah dapat dakwah, dia nggak bakal diazab. Ada Pak? Masih ada yang bertanya? Ustaz, namanya Kamu siapa namanya? Fikri. Assalamualaikum. Kalau kita kan tadi pertanyaannya orang-orang mungkin dia pernah terdengar apa panggilan gitu kan dari Islam agama. Kalau misalkan di suatu suku gitu, dia emang lahir di pulau itu terus juga pernah dengar mungkin tentang Islam atau kayak suku aboriginal kecil itu gimana kan panggilannya? Iya, dia nanti nggak langsung masuk neraka. Oh gitu. Itu alifatron berarti ya, dapat uzur, dapat keringanan. Oh dapat usul ini. Iya kan dia nggak dengar apa, gitu ya. Selalu. Makanya kalau kita dengar ada umat diazab, itu pasti sama Allah dimusnahkan. Kaum Samud, kaum Ad itu pasti sudah ada nabi sebelum mereka. Kayak gitu. Demikian diskusi hari ini untuk mengakhiri acara ini. Pada Ustaz Fadli, kita silakan membaca doa. Kita tutup dengan doa. Lagi hujan ya, berarti termasuk waktu doa dikabulkan sebagai manis doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda alhamdulillah syukur kama yanbaghi li wajhil karim wa mustaqim. Allahumma salli ala khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعل كل وارث منا واجعل ثارنا ولا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد